Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas dua adawatul jazm, yang pertama yaitu lam dan lamma, kemudian kita masuk kepada harful jazm yang ketiga yaitu lamul amr. Lamul amr ia masuk kepada fi'il mudhari dan memberi makna perintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini, lamul amri wa hiya tadkhulu 'ala al-mudhari'i wa tufidu at-talab. Dan lamul amr ini ia mamnun 'ala al-kasri, terkadang mamnun 'ala sukun jika didahului oleh huruf yang melekat padanya seperti huruf fa atau waw. Misalnya fal yakum. Di sini penulis memberikan contoh mithlu liyunfik sahibul ghina min ghinahu. Hendaknya pemilik kekayaan menginfakkan sebagian kekayaannya. Maka yunfik adalah fi'lun mudhari'un majzumun bisukun. Asalnya lamul amr ini adalah untuk memerintah dhamir ghaib saja. Karena untuk memerintah mukhatab kita sudah punya bentuk tersendiri yaitu fi'il amr. Meskipun boleh saja untuk mukhatab diberi lamul amr sebagai taukid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahajju fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Ambillah manasik kalian, fa inni la adri, sungguhnya aku tidak tahu, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Ucapan Rasulullah SAW litakhudu dipahami oleh Kufiyun bahwa asalnya fi'il amr itu majzum oleh lamul amr. Namun dikarenakan kebanyakan perintah itu ditujukan untuk mukhatab, maka boleh dihilangkan lamul amrnya untuk meringankan. Dan hal itu tidak berlaku untuk ghaib, untuk dhamir ghaib. Di samping itu, lawan dari amr adalah nahi, yakni lawan dari perintah adalah larangan. Dan nanti kita akan melihat adatul jazm berikutnya adalah la an-nahiyah, ia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Maka ini semakin menguatkan bahwasanya fi'il amr itu majzum, bukan mabni. Al-Imam As-Suhaili menyebutkan mengapa la an-nahiyah itu menjazmkan, yakni alasannya untuk membedakan dari la an-nafiyah. Karena la an-nafiyah itu tidak bisa menjazmkan. Contohnya la tadhabu dengan la tadhab maknanya berbeda. Yang satu perintah, yang satu larangan dan yang satu penafian. Kita lihat di sini penulis menyebutkan la an-nahiyah wa hiya tadkhulu 'ala al-mudhari'i wa tufidun nahya. La nahiyah ini dia hanya masuk kepada fi'il mudhari dan dia memberikan makna larangan. Contohnya mithlu la tansal ma'rufa, janganlah kamu lupakan kebaikan. Tansa fi'lun mudhari'un majzumun bihadfi harfil illah. Kemudian yang berikutnya adalah al-adawatul lati tajzimu fi'lain. Adawat yang mampu menjazmkan dua fi'il sekaligus, dan ia hanya disebut dengan adawat karena memang di dalamnya ini terdapat huruf, ada juga isim. Dan penulis di sini menyebutkan ada 12 adawat, yaitu in, kemudian man, kemudian ma, mahma, mata, ayyana, ayna, aynama, anna, haitsuma, kaifama, dan ayyun. Adawat ini disebutkan wa tusamma hadhil adawatu
bi adawati syartil jazimah wa hiya tajzimu fi'lain. Dia disebut dengan adawatu syarti yang menjazmkan. Karena ada juga adawatu syarti yang dia ghairu jazimah, tidak menjazmkan, seperti law dan juga idza. Kemudian adawatu syartil jazimah ini dia menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'lu syarti wa jawabu syart. Fi'il syarat dan fi'il jawab. Dan kesemua adawat ini adalah isim. Wa jami'u hadhil adawat asma'un fi ma'ada in fahiya harfun. Kecuali in, maka ia adalah huruf. Kama anna jami'a hadhil adawati mabniyatun fi ma'ada ayyin fahiya mu'arabah. Dan semuanya ini mabni kecuali ayun. Jika kedua huruf nafi sebelumnya, yaitu lamma dan lam, bisa mengubah fi'il mustaqbil menjadi madhi, maka semua adawatu syarti ini bisa mengubah fi'il madhi menjadi mustaqbil. Maka amalannya ini adalah kebalikannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in qatalukum faqtuluhum. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangimu, maka bunuhlah mereka. Maka di sini apakah mereka sudah memerangi? Jawabannya belum. Meskipun lafadznya menggunakan fi'il madhi, namun secara makna dia bermakna mendatang. Adawat yang pertama yaitu dia huruf yang kita lihat di sini, dia adalah huruf in. Ulama menyebutnya dia adalah ummu adawati syart, induknya adawati syart. Mengapa? Setidaknya karena dua hal. Yang pertama, karena ia adalah satu-satunya huruf, sedangkan yang lainnya adalah isim. Dan asalnya amil itu adalah huruf, yang beramal itu adalah huruf, bukan isim. Maka in ini dijadikan sebagai ummu adawati syart. Alasan yang kedua, karena in ini tidak memiliki bab lain kecuali adawatu syart saja, kecuali dia ada dalam bab asyartiyah. Sedangkan adawat yang lain memiliki bab yang lain selain syartiyah. Misalnya ma ini selain dia sebagai ismu syarti, dia juga masuk pada bab istifham, dia masuk pada bab mausul, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu yang setia dengan syartiyah, maka ia dijadikan sebagai ikon syartiyah, yaitu in. Kita lihat di sini contoh dan pengertian dari in, dia wahiyya tarbitul jawab bi syarti wa tu'rabu harfa syartin jazim. Jadi in ini dia mengikat jawaban, yaitu jawab syart, dengan fi'lu syart. Kemudian in ini di-i'rab sebagai harfu syartin jazim, karena ia tidak memiliki kedudukan apapun dalam i'rab. Mithlu in ta'mal tanjah. Jika kamu berusaha, maka kamu akan berhasil. In di sini ia harfu syartin jazim mabniun 'ala sukun. Kemudian ta'mal fi'lu syarti majzumun bisukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Dan tanjah dia adalah jawab syart majzumun bisukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Huruf berikutnya adalah man wahya lil aqil, untuk menunjukkan, menerangkan mereka yang berakal. Wa tu'rabu fi mahalli raf'in mubtada, terkadang dia di-i'rab sebagai mubtada, au fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, terkadang juga dia di-i'rab sebagai maf'ul bihi. Idza kana fi'lu syarti muta'addiyan, jika fi'il syaratnya ini adalah fi'il muta'addi waqi'an ala ma'naha, waqi'an ala ma'naha, yakni dia mengenai amalan tersebut atau fi'il tersebut mengenai makna dari man itu sendiri. Kita lihat contohnya. Mithlu man yazra' yahsud, siapa yang menanam maka ia akan memanen. Man di sini ismu syartin jazim mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Man di sini ada sebagai mubtada. Maka mana khabarnya? Khabarnya kata penulis di sini yazra.
Yazra' ini adalah fi'lu syarti majzumun bisukun wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wa jumlatu syarti minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Adapun yahsud, maka yahsud ini adalah jawabus syart. Majzumun bisukun wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Maka menurut penulis jawabus syart itu tidak termasuk ke dalam khabarul mubtada. Bagaimana contohnya kalau man ini dia di i'rab sebagai maf'ul bih? Maka kita harus melihat terlebih dahulu bahwa fi'il syartinya ini adalah berupa fi'il muta'addi yang mana belum digenapi maf'ul bihnya. Artinya di sana belum ada maf'ul bihnya. Maka man inilah yang fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan tersebut, yakni mewakili maf'ul bih yang tidak disebutkan. Misalnya man tukrim ukrimhu. Siapa yang kamu muliakan maka aku akan memuliakannya. Nah, inilah maksud dari ucapan penulis waqi'an ala ma'nahu, yakni pekerjaannya ini mengenai makna man. Karena secara makna man di sana atau siapa di sana dialah yang dimuliakan. Maka ia secara makna adalah maf'ul bihnya. Kita tambahkan satu atau dua lagi. Di sini ada dua adawatu syart, yaitu ma dan mahma. Wa huma li ghairil aqil. Keduanya ini untuk menerangkan yang tidak berakal. Wa yu'rabani fi mahalli raf'in mubtada, sama seperti man terkadang ia di-i'rab sebagai mubtada, atau fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, atau terkadang juga di-i'rab sebagai maf'ul bihi idza kana fi'lu syarti muta'addiyan waqi'an ala ma'naha. Yakni ketika fi'il syartinya ini berupa fi'il muta'addi yang mengenai makna ma atau mahma itu sendiri. Maka sebaliknya ketika ia bermakna mubtada, ketika ia di-i'rab sebagai mubtada, yakni ketika fi'il syaratnya tersebut adalah berupa fi'il lazim atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya. Mithlu mahma taqra yazidka ma'rifah. Apapun yang kamu baca maka akan menambahkan pengetahuan bagimu. Mahma di sini dia ismu syartin jazim mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kenapa? Lianna fi'la syarti yaitu taqra waqi'un ala ma'nahu. Dia mengenai makna ma itu sendiri. Artinya dia mengenai objeknya. Objeknya adalah ma. Tidak disebutkan di sini objeknya. Berbeda kalau objeknya itu sudah disebutkan. Misalnya mahma taqrahu, mahma taqrahu yazidka ma'rifah. Disebutkan di sana maf'ul bihnya, maka mahma di sana adalah sebagai mubtada. Kemudian taqra dia adalah fi'lu syarti majzumun bisukun wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Yazidka adalah jawabus syart. Dia majzumun bisukun wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Wal kafu dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.